Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashatul Miftah, jurusan Ekonomi Syariah NIM 2019-03-003. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi mikro yang membahas teori permintaan dalam Islam. Permintaan secara umum adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Dari definisi inilah permintaan dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, harga barang yang diminta. Kedua, tingkat pendapatan. Ketiga, jumlah penduduk. Keempat, selera dan perkiraan harga barang di masa mendatang dan barang lain atau barang substitusi. Hukum permintaan. Jika harga murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak dan sebaliknya. Apabila harga rendah atau murah, maka penawaran terhadap suatu barang akan semakin sedikit dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan ada 5. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera konsumen. Kedua, ketersediaan terhadap suatu barang sejenis dan pelengkap. Ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Keempat, perkiraan harga barang di masa depan. Kelima, banyaknya kebutuhan konsumen. Permintaan menurut ekonomi konvensional merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta QD dengan harga P berbagai tingkat. Hukum permintaan law of demand menerangkan bahwa dari segi apapun masih tetap, apabila harga naik maka permintaan suatu barang akan semakin sedikit, dan apabila harga murah maka permintaan terhadap suatu barang akan semakin meningkat. Ada 3 hal yang menerangkan hukum permintaan. Yang pertama, pengaruh penghasilan. Kedua, pengaruh substitusi. Ketiga, penghargaan subjektif. Permintaan menurut ekonomi Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan satu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan rukbah al-arsi yang diartikan jumlah barang yang diminta. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan pemubaziran. Akan tetapi, Islam memerintahkan bagi yang sudah memasuki nisab untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Perbedaan antara teori permintaan konvensional dan teori permintaan Islami. Faktor-faktor yang mempengaruhi teori permintaan konvensional dan permintaan Islam adalah memiliki kesamaan di antara keduanya karena keduanya hasil dari penelitian di lapangan empiris dari tiap-tiap unit ekonomi. Namun ada 4 perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, mengenai sumber hukum dan batasan-batasan syariah dalam teori permintaan Islam. Kedua, konsep permintaan Islam menilai sesuatu tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal dan yang haram. Ketiga, dalam konsep permintaan Islam lebih menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap satu barang, sedangkan permintaan konvensional lebih menekankan pada tingkat kepuasan. Keempat, permintaan Islam bertujuan untuk kesejahteraan atau kesenangan yang akhir. Mereka berkeyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada disisihkan untuk kehidupan di akhirat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.